Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Mitali. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hasil observasi yang saya lakukan dengan judul mengoptimalkan perencanaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berada di Sekolah SDN 11 Tabongo. Baik, latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Di era modern ini, pendidikan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti perkembangan teknologi, kebutuhan tenaga kerja dan yang kompeten, serta tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, perencanaan pendidikan yang baik sangat diperlukan karena perencanaan tersebut berperan sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah khususnya di tingkat dasar masih menghadapi berbagai kendala dalam merancang dan melaksanakan perencanaan pendidikan yang optimal. SDN 11 Tabongo sebagai salah satu institusi pendidikan dasar juga menghadapi tantangan serupa. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, baik tenaga pendidik, fasilitas maupun dukungan manajemen yang terkadang belum maksimal. Hal ini berdampak pada belum optimalnya kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan pendidikan yang berada di Sekolah SDN 11 Tabongo. Mulai dari kurikulum, pengolahan sumber daya manusia hingga sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan perencanaan pendidikan, baik yang datang dari faktor internal seperti keterbatasan fasilitas dan jumlah tenaga pendidik maupun dari faktor eksternal seperti kurangnya dukungan dana dan partisipasi masyarakat. Tujuan lainnya itu adalah untuk mengevaluasi efektivitas perencanaan pendidikan yang telah dilakukan sejauh ini di sekolah tersebut, serta mencatat celah untuk perbaikan yang dapat mempercepat pencapaian kualitas pendidikan yang lebih baik. Penelitian ini juga bertujuan untuk merancang strategi di perencanaan yang lebih baik dan lebih terarah, termasuk dalam penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan peningkatan metode pengajaran yang lebih inovatif. Metode yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi langsung mengenai perencanaan pendidikan yang berada di Sekolah SDN 11 Tabongo. Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam proses perencanaan seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Peneliti ini mengajukan serangkaian pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman, pandangan, serta kendala yang dihadapi oleh setiap individu dalam merancang dan melaksanakan perencanaan pendidikan di sekolah tersebut. Melalui wawancara ini, peneliti ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan kebijakan yang ada, serta beberapa efektif langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perencanaan pendidikan di SDN 11 Tabongo ini melaksanakan setiap tahun dengan mengadakan rapat yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Kami juga melakukan evaluasi perencanaan di akhir setiap semester untuk menilai efektivitas pelaksanaan. Sekolah ini memang memiliki akreditasi B, yaitu menandakan bahwa sekolah ini telah memenuhi standar yang baik dalam berbagai hal. Namun hal ini tidak selalu memastikan adanya dana yang cukup untuk melakukan perbaikan atau peningkatan fasilitas secara keseluruhan. Anggaran yang ada mungkin hanya terbatas pada dana dari pemerintah daerah atau pusat yang terkadang tidak mencukupi untuk pemeliharaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jadi hambatan yang kami miliki seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya dana yang dapat digunakan untuk memperbaiki sarana pembelajaran. Guru dan orang tua dan masyarakat memiliki kontribusi yang signifikan dalam perencanaan pendidikan di sekolah. Para guru memberikan masukan mengenai teknik pengajaran dan kebutuhan belajar siswa di kelas. Orang tua memberikan tanggapan mengenai perkembangan anak-anak mereka dan harapan mereka terhadap pendidikan yang diberikan. Perencanaan pendidikan yang efektif
akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dengan memastikan kurikulum yang tepat, penerapan metode pengajaran efisien, dan evaluasi yang terus-menerus. Selain itu, perencanaan yang matang juga memastikan pemanfaatan sumber daya yang sesuai, pengembangan fasilitas yang memadai, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam perencanaan pendidikan di SDN 11 Tabungo ini adalah peningkatan sarana pendukung pembelajaran, seperti penyediaan ruang kelas yang lebih nyaman dan alat pembelajaran yang lebih lengkap, serta pengembangan kapasitas guru melalui pelatihan yang lebih rutin. Selain itu, melibatkan orang tua dan masyarakat secara aktif dalam mendukung pembelajaran juga itu sangat penting, serta memperbaiki sistem evaluasi agar lebih akurat dalam memantau kemajuan siswa. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil berdasarkan dari observasi ini adalah SDN 11 Tabungo dapat disimpulkan bahwa meskipun perencanaan pendidikan yang ada sudah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran menjadi salah satu kendala utama. Ruang kelas tidak cukup memadai, serta alat pembelajaran yang terbatas sangat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran yang berlangsung. Selain itu, meskipun guru sudah berusaha melibatkan orang tua dan masyarakat dalam beberapa kegiatan, partisipasi mereka dalam perencanaan pendidikan masih belum optimal. Padahal keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pengembangan profesionalisme guru juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Meskipun guru sudah berusaha mengikuti perkembangan metode pengajaran, pelatihan yang mereka terima masih kurang intensif dan kurang terstruktur. Dapat mempengaruhi kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan menjalankan proses pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam pengembangan kapasitas guru melalui pelatihan yang lebih sering dan lebih relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.